Yesus dan kedua orang tuanya dalam perjalanan. Nah, mereka ini berjalan dalam kelompok. Nah, di situ Poinnya aja langsung abangku. tanpa Kenapa dia tersadar menjawab orang itu tuanya, pertanyaan Yesus orang itu tuanya? tertinggal. Woi bang, poinnya Jadi aja jelaskan langsung lah. bang. Yesus tertinggal. Di sini nggak dikatakan Yesus tertinggal. Yesus ini dia duduk di sini tanpa kasih tahu kepada orang tuanya. Dia itu Ini coba kita tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa dikatakan orang tuanya. Malah Yesus menjawab di sini, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu? Katanya. Iya. Harusnya kalau dia ingin berada di situ, harus dikasih tahu kepada orang tuanya. Kalau dia menghormati kedua orang tuanya. Gini Pak, selaku orang tua memang Bunda Maria dan Daud itu memang secara secara orang tua kepada anaknya memang. Tapi sebentar Pak, dulu ke situ. Tadi abang ngomong tadi abang ngomong sensus tadi ya. Sensus itu apa? Kira-kira orang itu kan? Mengira orang itu ya? Iya. Iya. Gimana di sini sensusnya? Ini coba dulu. Ini dalam konteks ini ada sensus dia atau bentar saya carikan dulu. Saya memang jadi mana sensus? Pergi hari raya tadi tuh bang, abang ngotot masih aja ngotot. Dia kan pergi hari raya tadi itu. Iya. Masih ngotot abang sensus pula abang bilang. Oke lah bang, gini bang, di sini kan cuma dalam Injil Lukas kan, jadi sembari dalam merayakan hari raya ada juga tujuan dulu sensus, tapi itu entah di Matius tah Yohanes, di situ ayatnya saya kurang paham, tetapi di sini saya yakin abang udah nggak paham, nggak tahu, tahu abang ini. Jadi jelas nih bang di sini, Yesus ini dikatakan menurut data ini, Yesus ini udah anak durhaka gitu loh. Sebab di Keluaran 20:12 harus menghormati kedua orang tua. Jika seorang anak yang menghormati kedua orang tua, ya harus dikasih tahulah kepada orang tuanya. Mau duduk di mana, mau tinggal di mana, apalagi dalam perjalanan begini. Malahan dikatakan udah ditemukan oleh orang tuanya. Menjawab dia. Kalau menurut abang gimana? Ketika udah ditemukan sehingga membuat orang tuanya cemas loh ini. Cemas orang tuanya. Ini kira-kira nangis loh orang tuanya. Kasihan loh orang tuanya ini. Seorang ibu dan bapak yang menyayangi pada anaknya. Kalau menurut analogi kita aja lah, menurut analogi kita. Kalau memang Yesus itu izin ke orang tuanya, kalau memang dia mempunyai kesempatan kepada orang tuanya, nggak mungkin sampai dicari-cari gitu bang. Iyalah, harus minta izin, harus dikasih tahu lah. Aku harus tinggal. Ini malah dia menjawab ini. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah bapakku? Malah menjawab dia bang ini. Kan? Harusnya apa yang harusnya dikatakan apa di sini? Harusnya seorang anak yang baik apa dikatakan? Harusnya dia menjawab begini. Mohon maaf ibu. Nah kan? Aku telah mencemaskanmu. Aku telah mencemaskanmu, mencari aku di mana-mana. Begitu ngomongnya. Malah ngomong begini. Apa ini anak ini bang? Bang Inspirasi. Ini. Nah kan? Kalau Bang Inspirasi gimana? Sepakat nggak sama aku ini? Ataupun gimana? Masih gini bang, bisa saya beritahu bang? Ya. Di situ orang tuanya belum tahu apa sebenarnya tugas Yesus itu datang ke dunia ini. Jadi kalau memang di situ dikasih tahu orang tuanya dan begitu dijawab Yesus kan nggak ada masalah. Kecuali tadi Yesus berada di tempat bermain atau di mana ini berada di rumah ibadah dan orang-orang Yahudi pada zaman itu pun takjub kepada apa yang diucapkannya Yesus. Nah, ya kita nggak tanya itu, kita tanya tentang Keluaran 20:12 tadi. Harus menghormati kedua orang tuamu di tanah, di tempat yang kau diberikan oleh Tuhan. Itu loh bang. Ada rupanya Yesus membangkang ke orang tuanya. Ya, ini kan tidak menghormati kedua orang tua. Ini. Tadi itu sama aja dengan analogi saya tadi bang. Misalnya yang mana? Sekolah. Terus saya pergi ke kerja kelompok, nggak sempat pamitan kepada orang tua. Nggak sempat. Apakah saya di situ berbuat dosa?
Itu kan kalau nggak sempat kan, kalau sempat seorang anak yang baik harus nggak kasih tahu kepada Ada orang rupanya di tuanya. situ dikasih tahu Yesus sempat seharusnya berpamitan kepada orang tuanya atau memberi salam kepada orang tuanya. Oke Iya lah bang, kan? kalau gitu bang, apa Pendeta? Oke lah kalau gitu. Ya. Jadi seandainya ibu abang mencari gitu kan, nak kenapa kemana kamu kok mencemaskan ibu? Terus abang jawab, ngapain kau cari-cari aku gitu? Itu. Ada rupanya Yesus bilang, ngapain kau cari-cari aku, katanya. Mengapa kamu mencari aku? Kan jelas itu bang. Mana sih abang ini? Kok ketawa? Ketawa dia. Gini. Mengapa kamu mencari aku? Gini bang. Abang Kalau ini. kecuali tadi itu kan saya kan pergi ke apa? Oke lah, saya pergi ke gereja, itu beda dia bang. Kan tugas Yesus itu datang ke dunia ini memang untuk berkhotbah atau mengajarkan. Iya, kita nggak nanya itu kata memang di khotbah lah, di imam lah. Tapi kalau di imam bagaimanapun kalau tidak menghormati kedua orang tua, berarti ini anak kurang ajar, dia biadab. Itu loh bang. itu kan Setinggi manapun ilmu, setinggi manapun dia punya keilmuan, pengetahuan, bijak gimana, kalau tidak menghormati kedua orang tua, ya ke neraka jahanam. Benar. Benar. Oke. Kalau itu memang apa namanya pendapat bapak, Presiden abang, aja betul. bang, presiden aja bang, sungkem loh bang sama orang tuanya bang. Ini masa Ini bukan, apa kamu ini bukan cari aku? presiden ini bang. Masa? Nah, dia mau bilang setinggi apapun ilmunya. Nah sekarang Ini kan anak, seorang anak. Oke, gini bang. ya, Di sini gimana? kan memang nggak ada yang secara eksplisit atau jelas mengatakan Yesus itu membangkang. Tetapi jawaban Yesus itu, mengapa kamu mencari aku? Tahukah kamu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Berarti tahukah kamu karena aku memang seharusnya berada di rumah Bapakku untuk memberitakan kebenaran, sebenarnya memberitakan kebenaran. Nah, kecuali tadi Yesus itu pergi ke tempat yang misalnya tempat yang jahat atau kayak mana gitu, bolehlah abang berpendapat begitu. Ini di rumah ibadah. Iya, sama kita Oke, itu kalau gini ingin lah. pergi ke rumah Mungkin ibadat, ke itu pendapat sekolah abang. ataupun ke Oke lah. tempat Mungkin ada yang pengajian ayat yang ilmu, lain haruslah menyatakan dikasih itu. tahu kepada orang tua kalau dia seorang anak yang baik. Mau kemana pun dia, ke sekolah, ke masjid ataupun ke mana, harus seorang anak yang baik harus dikasih tahu kepada orang tuanya. Nah kan? Ya ini udahlah nggak dikasih tahu, membuatkan orang tuanya cemas. Udah ditemukan pula yang kurang ajar menjawab dia. Mengapa kamu mencari aku? Nah, nggak biadab ini bang, kurang ajar ini. Nah, kan? Jadi kalau menurut abang aku nggak. Kalau menurut abang aku nggak tahu. Tapi sepanjang ku baca, berarti ini melanggar hukum Taurat di Keluaran 20 nomor 12. Berarti jika ada orang melanggar hukum Taurat, nah kan? Melanggar hukum Taurat, tempatnya di mana? Dia di neraka jahanam tempatnya, sebab dia ini udah biadab kepada orang tuanya. Itu loh bang. Gini bang. Benar kan? Gini bang. Oke. Mana? Ini kan memang nggak ada di sini biadab. Tapi gini bang, kalau misalnya kan saya nanti nyerang balik ke Nabi Abang, itu ada eksplisit mengatakan. Ini bukan tapi menyerang, gini, bukan bang, menyerang. Nggak ada menyerang. Kan sopan Ini santun. Jadi hanya saya menampilkan aja. data yang kita bacakan. Gini, Gitu loh bang. ini nggak ada eksplisit mengatakan Yesus itu membangkang, karena memang nggak ada di sini dia melawan. Tetapi di sini konteksnya pada masa itu Yesus memang seharusnya ada di rumah ibadah untuk memberitakan kebenaran. Ya Tetapi intinya orang mau tuanya berada nggak tahu. dimanapun Gini, harus Bang, dikasih kalau tahu lah misalnya- kepada orang tapi tuanya. gini. Kalau dia Tapi seorang anak yang baik, gitu loh bang. Tapi ke kitab Abang gitu, ketika saya nanti mengatakan satu dalil, di situ pasti ada nanti ayat yang bisa kita kaitkan ke hukum Taurat. Nah, cuman itu. Apa lagi? Tapi sebelum kita ke ayat aku ya bang ya, ataupun di Al-Quran ataupun hadis. Jadi sepakat ini bang ya, tentang ini Yesus seorang yang Di situ biadab, abang yang nggak kurang tahu ajar. konteksnya. Itulah. Atau gini lah, mungkin abang tahu selain itu ayat yang menyatakan Yesus itu melanggar hukum Taurat. Ya itu aja dulu lah. Melanggar hukum Taurat. Baik. Oke. Jadi selain itu soalan bagus bang ya, soalan bagus. Jadi menurut data di Taurat juga ya, itu ada di imamat ataupun di hukum Taurat ya, yang ke-6 jangan mencuri bang. Abang tahu itu ya, di hukum Taurat ya.
Oke, berarti kita berfokus jangan mencuri kan, Bang? Benar, jangan mencuri betul. ya. Nah, Ya. jadi menurut data Bible juga ya Bang ya, Yesus ini dia ini seorang pencuri juga Bang. Oh, Nah, penasaran ya Bang ya? oke, mungkin bisa saya belajar sama Abang ini. Kayak mana itu? Baik. Iya. Ya, soalan bagus ya Bang ya. Jadi udah sepakat ya, nanti Abang catat, nanti bawa ke gereja Bang ya. Ini sebab ini tidak pernah Iya. diajarkan juga di gereja gitu ya. Iya. Jadi Abang Ayat buka mana tuh? di Matius Bang ya. Matius 21 nomor 1 hingga 3 Bang. Nah, Sudah buka sini. iya, silakan. Matius 21 nomor 1 hingga 3 Bang. Ayat 1 sampai 3. Oke. Ya. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Nah, itu dia. Ya, itu dia. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat ke Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, Ya. pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat Ya. dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Oke. Baik. Abang udah baca ya daripada 1 sampai 3 ya. Kira-kira Bang ya, keledai ini ada empunyanya tak? Ada pemiliknya enggak ataupun tidak ada Bang pemiliknya? Pemiliknya udah pasti ada, Bang. Sudah pasti ada ya pemiliknya ya. Udah pasti ada. Sebab apa dia tertambat? Bijak apa ya. Jadi keledai ini ada pemiliknya. Sebab apa? Keledai betina ini tertambat. Kalau keledai ini nggak ada pemiliknya, dia nggak akan tertambat kan? Benar kan? Nah, kira-kira jika ingin mengambil barang orang lain ataupun empunyanya orang lain, harus minta izin duluan ataupun ngambil dulu udah terpergok baru ngomong. Coba Bang. Iya Bang, betul. Apa yang betul Bang? Jawab Bang. Gimana? Iya Bang. Coba. Aku ulang kembali Bang ya. Kira-kira jika ingin mengambil barang orang lain, harus minta izin duluan ataupun ngambil dulu udah terpergok baru ngomong. Coba. Izin dulu Bang. Nah. Jadi jika mengambil barang orang lain tanpa minta izin, artinya apa Bang? Oke, artinya pencuri. Nah. Di sini Yesus ini mengarahkan 2 orang anak muridnya ini meminta izin duluan ataupun melepaskan dulu baru ngomong ataupun apa? Oke, Abang berpendapat Yesus mencuri kah tuh? Enggak, aku nanya Abang, aku enggak nanya pendapat aku nanya aja. Ini mau Abang berpikir nih, coba. Oke, gini Bang, bisa saya menjelaskan? Ya, silakan. Oke, gini Bang, kita tengok dulu dari ayat 2 ini. Ya. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Oke, bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Nah, coba Abang tengok di sini. Tuhan memerlukannya, Ya. ia akan segera mengembalikannya. Nah, jadi kalau ada ayat ini, Tuhan memerlukannya, ketika muridnya mengatakan, misalnya nih, saya mengambil adalah di situ domba, saya ambil. Baru ketika ada orang yang menegur saya, ngapain kamu ambil domba itu? Baru saya menjawab, Tuhan memerlukannya. Nah, ketika orang itu mendengar saya mengatakan Tuhan memerlukannya, orang itu langsung paham. Oh, ini Tuhan ya. Ia akan, baru ayat seterusnya, ia akan segera mengembalikannya. Nah, ketika orang itu menegur saya, ngapain kamu mengambil domba itu? Baru saya mengatakan Tuhan memerlukannya.
Ketika saya mengatakan itu, maka orang itu langsung mengasihkannya lagi kepada saya. Oh ini katanya. Di mana abang asumsi aja, abang ini kemana-mana perginya. Di mana pula Ini, orang Bang. itu mengasih? Gak ada itu. Ini kan Bang. ada. Abang jangan menambahi Itu, Bang. kemana-mana cerita bang. Jadi yang tertulis bang, yang tertulis Itu gini yang bang. tertulis. Itulah abang buktinya nggak membaca secara keseluruhan. Ini kan ada. Oke, sebentar kita baca ya di sini ya. Ini kan dulu. otaknya ini kan Yesus ini. Dalangnya, nah kan, mengarahkan Ya. dua orang anak muridnya menemukan sebab mungkin Yesus ini udah melihat keledai itu mungkin udah 2-3 hari juga kan, dia mengatakan di suatu tempat ada keledai betina dan tertambat dan anaknya ada dekatnya, lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Berarti Ya, coba Yesus teruskan. menyuruh melepaskan dulu keledai itu. Dan Oke, teruskan ke jikalau bawah. seharusnya Yesus sudah tahu Teruskan ke bawah. yang keledai ini ada pemiliknya. Harusnya Yesus Oke, teruskan ke bawah. mengatakan, sebentar bang. Jadi Yesus harus mengatakan kepada dua orang anak muridnya itu, minta izin dulu kepada pemiliknya. Ngapain melepaskan dulu? Udah Gini, ditegur, Bang. baru ngomong. Benar Gini kan? bang. Ah, Kalau menurut abang lah, kok bisa Yesus tahu ada domba di situ tertambat, sedangkan di situ berbeda? sebab Yesus udah tahu. Ataupun bisa ke, kalau abang bertanya begitu kepada aku, bisa juga aku bertanya kepada abang, kenapa keledai betina, nggak keledai jantan? Kenapa? Karena itu maunya. Gini, gini bang, gini bang. Gimana? Coba. Ketika Yesus menyuruh muridnya itu pergi ambilkan domba ke kampung di depan kampung itu, di depan sana katanya kan, otomatis Yesus sudah tahu ada kambing di situ tertambat, betul atau tidak? Betul. Oke, betul. Nah, ketika Yesus mengatakan muridnya, ambillah lembu itu, dan ketika orang menegurmu, di sini ada di ayat seterusnya tadi kan ada, ketika orang menegurmu, katakanlah Tuhan Tuhan memerlukannya. Oke, ia akan segera mengembalikannya katanya. Ada di situ? Ya benar. Ada ayatnya di Jadi situ? yang ku bilang mencuri Ada ayatnya tadi di situ? bang. Ada Oke, di situ? abang mau ke sini. Ia akan segera mengembalikannya. Ada ayatnya di situ? Baik, ada. Di mana Oke. ayatnya Yesus mengembalikan keledai betina ini? Inilah abang nggak paham kan, padahal abang tadi yang Oke, di sini dikata, apakah mau ke sini nih? Ia akan Gini. ini kan perkara yang akan berlaku nih, benar kan? Sekali. Ia akan segera mengembalikannya. Di mana ayatnya Yesus mengembalikan gini, keledai maksudnya betina gini ini? bang, Ada nggak? gini. Hmm. Tadi kan, ketika saya tadi mengambil domba itu, ada abanglah yang memergoki saya. Lalu abang bilang ke saya, "Woi, ngapain kau ambil itu?" Baru saya lah ini kan. Tuhan memerlukannya, saya bilang. Baru abang ini. Iya, "Ia akan segera memilikinya." berarti Oh, begini iya, loh iya. bang. Kan keledai ini kan ada pemiliknya. Benar nggak? Betul. Harusnya minta izin dulu ataupun lepaskan dulu. Gimana? Coba. Gini bang, kalau Yesus Nah, sudah gimana tahu- sih abang ini? Yang ku tanya, keledai ini kan ada pemiliknya. Harusnya minta izin dulu ataupun lepaskan dulu keledai itu daripada tambatan itu. Gini deh, gini lah bang. Abang begini Misalnya kan, aku nanya apa, abang jawab. Abang nggak ngerti kok soalan aku. aku juga yang ngerti. Oke, aku nanya ulang ya. Enggak, gini dulu bang. Aku sekali aja nih, sekali. Misalnya lah, begini. Bentar bang, aku charging vape aku habis. Bentar. Gini. Misalnya lah, abang menyuruh orang, ambilkanlah nanti di sana, misalnya lah, ambilkanlah sepatuku, abang bilang kan. Ketika ada orang memergokimu, bilang ini punya, pokoknya abang tahulah ini punya ini. Otomatis Enggak, abang nggak akan pertanyaannya- menyuruh gini. Abang pertanyaannya, nggak akan menyuruh orang ke sana tanpa abang mengetahui apa yang akan terjadi. Gini bang, seandainya bang ada batang jambu tetangga abang itu kan, abang Batang meminta jambu dulu- tetangga. Ya, Oke. jadi Oke. abang meminta dulu, apa ngambil dulu, pas diketahuan baru abang bilang memerlukannya gitu. Oke, gini. Kalau tetangga saya itu paman saya, nggak perlu saya minta izin. Astaga. Gak ada paman di sini, ada paman. Ini bukan cerita paman ini bang, orang lain Gini. bang, orang lain. Abang gini. Ini kan ada ini Wis, Bang. oke. Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Berarti Yesus mengenal orang
yang jika ada orang menegurnya pasti orang Yesus tahu itu siapa bang. Nggak mungkin. Jangan asumsi, nggak bisa. Intinya begini loh bang, inti pokoknya begini. Inti pokoknya Yesus harus berpesan kepada dua orang anak buahnya ini. Jika menemukan keledai itu harus minta izin dulu kepada pemiliknya. Kok awang pula yang ngatur? Bukan aku ngatur. Oke. Harusnya jika keledai itu punya gini, pemilik, Bang. harus Abang minta bilang kan izin duluan harusnya. ataupun melepaskan dulu. Coba aku nanya. Kalau benar. Coba. Abang bilang harusnya. Berarti kan seharusnya berarti kan abang yang ngajari itu. Kalau bilang Bukan aku, ini kan secara oke, aku nggak ngajarin, aku nanya abang ya. Kira-kira kalau abang ini ingin gini bang. sebentar bang inspirasi. Kalau abang ingin mengambil barang aku, abang ngambil dulu ataupun apa? Kalau saya kenal abang, nggak mungkin saya izin dulu. Misalnya abang berarti itu abang kurang adik saya. ajar. Abang mengambil aja kerja. Asal kenal Mbak aja, Asal kenal aja ngambil, gitu abang. Iya lah. Iya, Ini. Di situ Nah, kan kalau aku nggak kira gini, loh bang, abang kenal aku ke enggak ya, abang ngambil barang aku tanpa izin ya, aku lempar ke jurang loh bang, hati-hati loh. Gini bang. Di situ kan Yesus kenal siapa yang. Di situ kan Yesus. Di mana Yesus kenal? Di mana? Abang nambah-nambah Gini. aja abang ini. Di mana? Di sini kan ada ayatnya. Perhatikan. Mana? Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan menemukan seekor keledai. Yesus mengetahui ada di situ keledai. Iya, Betul Yesus mengenal keledai itu, bukan Yesus mengenal pemiliknya. Yesus mengenal keledai itu. Gini aja dulu, Bang. Di mana Yesus mengenal pemiliknya? Di mana? Enggak. Tunggu dulu. Kita buat dari atas dulu. Ya. Berarti gini. Saya ulangi lah, abang pun langsung apa kan? Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai. Berarti Yesus tahu di situ ada keledai. Betul atau enggak? Ya. Benar. Ya. Oke. Dan anaknya ada dekatnya katanya. Berarti selain Yesus tahu di kampung itu ada domba, anaknya juga ada di sebelahnya. Iya, Betul benar. atau tidak? Betul. Kan? Ya, mana tahuan Lepaskanlah bang, keledai. mana tahuan bang, Langsung Yesus dipotong, ketika ya. itu sering jalan-jalan nampak keledai, ditengoknya ini jantan apa betina kan gitu. Cantik bang. pula itu kok, pakai gincu kayak gimana gitu kan. Udah jauh kan? Mana? Langsung dipotong ya. Tunggu dulu. Tadi kan tunggu dulu bang. Iya. Dari atas kita buat dulu. Iya, intinya kan abang ingin jelaskan yang Yesus tahu di situ ada keledai gitu kan? Gini. Oke, Ya. Yesus tahu kan ada di situ. Ya iyalah, keledai. udah diintai daripada awal kok. Udah tahu lah dia di situ. Oke. Ya. Terus? Terus? Lepaskan. Oke, gini nih. Anaknya ada di dekatnya katanya. Berarti Yesus sering tahu. Memang udah tahu, memang Riki daripada awal udah tahu dia. Iya. Benar. Ada di dekatnya anaknya. Betul? Ya. Betul. Lepaskan, lalu kata Yesus lagi nih. Berarti Yesus udah tahu di situ ada domba dan di sebelahnya ada anaknya. Lalu kata Yesus kepada muridnya, lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jadi Yesus mengetahui ada dua keledai di situ dan menyuruh muridnya datang kepadanya. Untuk datang kepadanya membawa keledai. Betul? Betul. Berarti Yesus mengetahui ada seekor keledai di situ. Dan Yesus mengarahkan kedua orang anak muridnya kita itu. buat dulu. Ya, melepaskan keledai itu. Gini, Pak. Saya kan Aku kan ulang ini abang ngomong ini. Aku ulang ini. Berarti di situ Yesus tahu ada keledai betina dan anaknya tertambat. Dan Yesus mengarahkan kedua orang anak muridnya itu melepaskan keledai itu. Di sini ada nggak minta tunggu sampai izin situ dulu, kepada- sampai situ dulu. Jangan dulu, tunggu dulu. Abang nggak tahu ini. Oke, baru berikutnya kita masuk ke Oke, tiga. silakan. Oke. Iya, Pak Pendeta ini Oke. Bang Ayas ini nggak tahu soal ini. Yang tahu itu Bang Inspirasi. Aku udah 26 Iya, tahun saya bahas tahu ini, saya. Bang. Tenang Dari dulu Bang dulu. Ayas. Bang Ayas nggak tahu, yang tahu itu Bang Inspirasi. Soalnya Bang Inspirasi ada di TKP waktu itu. Kayaknya. Juga. Oke, gini. Oke. Baru di ayat Ya. ketiga kan, Bang? Ya. Makanya jangan dipotong dulu lah, Bang. Potong. Ya. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katanya. Nah, Yesus udah tahu. Pasti ada orang yang menegurnya. Di Betul? mana pula Yesus tahu? Dikatakan jikalau berarti nggak tahu. Mana sih?
Kalau Yesus tahu Oke lah, oke, dan oke, nanti oke, oke. pasti ada orang menegur kamu begitu katanya. Oh, Ini jikalau sampai di berarti situ. nggak Oke, bisa tahu saya terima. dia. Oke, mantap, mantap. Gitu Oke, ya. itu kan Lanjut. mantap dia, saya rasa. Nah. Kalau memang ada di sini. Ini memanglah aku pendeta besar kok. Iya. Ya, silakan. Lanjut ini. Ya. Gini, lanjut. Dan jikalau ada orang menegur kamu, oke, abang bilang jikalau ada orang menegur, oke, memang ada di sini, mantap. Katakanlah, kata Yesus, Tuhan memerlukannya. Di apa di sini? Tuhan memerlukannya. Jadi apa kata Yesus? Berarti dia menganggap dirinya itu Tuhan. Oke, berarti Di sini kalau Tuhan ini bahasa Tunggu dulu. sebentar. Kalau bahasa sebentar Bang, sebelum abang lanjutkan enggak apa-apa ya, supaya kita edukasi juga ya. Kalau Tuhan ini kalau Tuhan ini bahasa aslinya apa Bang? Tunggu dulu, langsung dipotong. Jangan dulu dipotong. Gimana sih? Kenapa Bang takut Bang? Enggak apa-apa, kita edukasi. Tunggu. Bisa aku katakan katakanlah Tuanku memerlukannya, Tuhan aku memerlukannya. Bisa kan? Iya. Tunggu dulu. Nah, oke lanjut. Silakan. Ia akan segera mengembalikannya katanya. Dia akan segera memulangkannya katanya. Berarti Yesus udah tahu ketika ada orang yang menegur, ketika muridnya mengatakan Tuhan memerlukannya, pasti dia akan memberikan domba itu. Betul atau salah? Bukan domba, Bang, keledai. Oke, silap salah. Jadi abang begini Bang ya, harus ngerti Bang ya. Betul atau tidak? Ya betul. Jadi ia akan segera mengembalikannya. Ini sebenarnya poin yang lain Bang ya. Ia akan segera mengembalikannya. Di sini bisa aku katakan Yesus ini PHP Bang. Itu topik kedua Bang. Kenapa aku bilang PHP? Abang tahu PHP Bang ya? PHP. Pemberi harapan palsu. Kenapa aku bilang begitu Bang? Kenapa? Karena di sini Yesus mengatakan Yesus akan segera mengembalikannya. Benar kan? Di mana ayatnya Yesus mengembalikan keledai ini? Ada nggak? Gini Bang, di sini ia kata masa Yesus mengatakan ia kepada dirinya sendiri? Ini kan Yesus mengarahkan kedua orang muridnya itu, dua orang anak muridnya itu mengatakan kepada orang yang menegur itu. Kalau ada yang menegur, katakanlah Tuanku memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Ia ini siapa? Ini Yesus, kan? Kembali kepada Yesus tadi. Ngerti nggak? Benar kan? Abang nih gimana? Jadi di gereja bikin apa? Jadi begitu bunyinya Bang ya. Jadi ia akan segera mengembalikannya. Benar kan? Jadi bisa aku bertanya. Berarti maksud abang, ia itu siapa? Itu dulu. Ia itu siapa menurut abang? Iya, ini Yesus tadi. Inilah pemahaman abang itu dah. Oke lah, gini Bang. Kok pemahaman berarti aku salah ya? Berarti ya, Bang. Memang iya itu merujuk kepada Yesus ayat itu. Di ayat 2 sampai ayat 3 ini yang ngomong Yesus, betul atau tidak? Betul. Ayat 2 mulai dari awal sampai akhir di ayat 3 Yesus yang ngomong kan? Betul atau tidak? Oke. Sekarang kita masuk ke memerlukannya. Itu kata Yesus kan? Ya. Oke. Ia akan segera mengembalikannya. Jadi Yesus mengatakan ia akan segera mengembalikannya. Sekarang saya tanya, ketika Yesus mengatakan iya, apakah itu dirinya? Ya, dirinya lah. Iya. Oke, kita baca ulang ya. Ini kan kata-kata Yesus. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah. Mencerna ayat-ayat. Tuhan memerlukannya. Tuhan ini merujuk kepada siapa? Tuhan memerlukannya. Itu Yesus. Sebentar, Tuhan ini merujuk kepada siapa? Yesus. Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Ia merujuk kepada siapa? Gini Bang, ketika Yesus Tuhan tadi. Bang ini gimana sih Abang ini baca Bible sih Abang bikin gereja bikin apa sih Abang? Jangan Abang rumit lagi Bang. Iya udah jelas itu Bang. Kepada Tuhan itu rujukannya itu. Parah Abang ini. Jadi di sini oke nggak apa-apa kalau aku ngikut Abang ya. Jadi ia ini merujuk kepada siapa Bang? Kalau bukan Yesus Bang. Ia ini mengarah kepada orang yang menegurnya Bang. Kemana kali
Okey, ia mengarah kepada orang yang menegurnya ya. Orang yang menegurnya siapa? Iya, itu pemahaman saya memang. Okey, baik. Orang yang menegurnya siapa? Di sini kan ada jika loh bang. Iya, orang yang Kalau misalnya menegurnya ada siapa? orang yang menegur ya, itulah yang dimaksud. Iya, orang yang menegurnya siapa? Jikalau ada di sini kan, dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Jadi yang menegur ini siapa dia? Kira-kira? Yang menegur itu jikalau ada orang, bang. Iya, siapa dia kira-kira? Adakah Yesus? Maksudnya nggak mungkin. Dia yang pusing nih. Abang yang pusing kan? Masa pula orang yang menegur itu mengatakan ia pula akan segera mengembalikan. Yang memerlukan keledai ini siapa? Coba. Yang memerlukan, yang ingin bukan, yang memerlukan keledai ini siapa? Coba aku tanya abang. Yesus. Yesus. Masa pula Yesus ini yang memerlukan keledai, orang yang menegur pula mengembalikannya. Gak gila babi sedeng abang ini. Gimana sih? Bang, oke, bisa saya tanggapi? Oke, silakan. Oke, misalnya kalau bang, tadi kan, mungkin di sini gini. Tadi kan abang gini, abang nih baru baca. Saya ini kan apa namanya supaya mudah dicerna gitu. Ya, silakan. Mana? Misalnya, berarti tadi kan Yesus tahu ada di situ domba kan? Namanya keledai. Ya. Dan juga di sebelahnya ada anaknya gitu. Oke. Nah, ketika Yesus tahu ada di situ domba, berarti dia tahu jikalau ada orang yang menegur kamu, maka katakanlah. Berarti Yesus itu kan tahu bahwa pasti keledai itu akan diberikan dengan mengatakan Tuhan memerlukannya, kan gitu, Pak? Oke, berarti yang memerlukan siapa? Yesus. Jadi yang akan sudah diperlukan Yesus ketika dikatakan sudah diperlukan, berarti keledai itu berada di tangan Yesus, benar kan? Dalam konteks ini kan belum ada di tangannya. Belum ada. Oke, berarti begini bahasa jika Indonesia. sudah Pak Pendeta, gini bahasa Indonesianya Abang Inspirasi. Ketika ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, gitu kan? Kan gitu. Nah, bilang sama orang itu, aku memerlukannya, gitu maksudnya itu, Bang. Aku akan segera mengembalikannya, itu maksudnya itu, Bang. Aku akan segera mengembalikannya, kata Yesus, Bang. Iya, bilang sama yang punya keledai, aku akan mengembalikannya. Ia akan mengembalikannya, itu sebetulnya itu, Bang. Cernalah bahasanya. Abang gimana, Bang, bahasa Indonesia? Oke, sekarang gini, Bang. Coba bentar dulu, saya bacakan dulu lah. Benar-benar firman. Enggak, kalau menurut pemahaman saya mungkin memang di sini apa namanya, ia akan segera mengembalikannya, katanya. Oke. Sekarang coba kita tengok dulu, Bang. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Berarti memang sudah dinubuatkan. Iya. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu. Nah, di sini murid udah pergi dan berbuat seperti yang jadi yang menaiki keledai itu siapa? Yang menaiki, tunggulah, makanya kita baca dulu, Bang. Lah, barusan udah abang baca, Wo. Iya. Yang menunggang keledai itu siapa? Yesus. Yang akan mengembalikannya siapa? Kalau di sini nggak ada mengembalikan lagi. Bang ini. Di sini kan katakanlah Tuhan memerlukannya, Yesus memerlukannya. Benar kan? Ia akan segera mengembalikannya. Ia ni siapa? Berarti kembali lagi. Ayat berapa tadi, Bang? 3. Setelah ayat ini kan Yesus menunggang keledai ini, Bang. Makanya ia harus mengembalikan lagi kepada yang punya, gitu, Bang. Paham, Abang? Enggak? Buat teman-teman, kasih donasi buat Bang Inspirasi ini buat beli baygon, mati aja lah minta. Gak ngerti-ngerti ya, Bang ini. Oke lah, Bang. Gak apa-apa sih, aku susah banget, Bang. Kira-kira kalau bukan ia ni bukan Yesus, siapa ia ni, Bang?
Bang Inspirasi. Ia ini siapa? Tadi Ia akan gini Bang, segera sepemahaman mengembalikan. saya tadi memang Ya. bisa juga memang salah. Sepemahaman saya tadi yaitu adalah orang-orang yang menegurnya, Bang. Ia ini orang-orang yang menegurnya. Yang memerlukan Gini, keledai gini. itu siapa? Enggak, sepemahaman saya tadi gini, Bang. Ah, Jikalau orang menegur kamu, berarti ada orang yang akan menegurnya. Katakanlah Oke. Tuhan memerlukannya. Berarti murid-muridnya mengatakan Tuhan memerlukannya. Ia akan Oke. segera mengembalikannya. Berarti orang-orang yang menegur Yesus itu, ketika menegur Yesus itu mengambil keledai itu, menegur dia akan Yesus gimana pula? menegur apa namanya murid-muridnya gitu. Menegur murid-muridnya. Berarti Jadi diberikannya domba itu. diberikan ketika domba itu. mengatakan- Berarti ia akan segera mengembalikannya. Keledai Iya, ini Bang. milik siapa? Keledai ini milik orang-orang itu kan? Milik siapa, Bang? Bilang nggak ada di situ dikasih tahu. Berarti bukan yang pastinya bukan milik Yesus, benar kan? Yang pasti bukan milik Yesus. Iya, memang bukan. Iya, berarti bukan milik Yesus. Jadi kira-kira Yesus itu yang mengambil keledai itu kan? Yesus itu yang mengambil, ya kalau menyuruh miliknya. Oh Benar iya. kan? Yang mengambil Yesus, yang mengembalikan orang yang punya. Terus Berarti yang mengembalikan siapa? Orang yang menegur itu. Bang, parah. aku ulang Bang Inspirasi, aku ulang ya. Keledai itu kan bukan milik Yesus, benar kan? Yesus yang memerlukan keledai itu. Benar kan? Benar enggak? Masa pemilik orang yang menegur itu pula yang mengembalikan keledai itu? Berarti yang orang yang menegur itu mengembalikan keledai ini kepada siapa? Gini Bang, sepemahaman saya tadi gini. Ketika orang mengatakan Allahu Akbar. Abang ini gimana sih bahasanya ya? Aku rasa bahasa aku ini ya mungkin susah dipahami ya. Bukan bahasa Bang. apa yang Gini, Bang. susah Halo, dipahami. Assalamualaikum. Dia, dia yang susah mencerna, Bang. Iya. Jadi ya. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang, yo. Bentar ini Oke lah, bentar mungkin lama Bang, ini. ini itu dulu Bang. Mungkin Ini buat sampai Bang jumpa Bang lagi lah Ye. besok atau apa Bang ya? Karena udah jam 3 pula ini kan, nggak terasa. Oke, bentar aja Bang Ye. Bang Ye, Ya, silakan, aku bawa aja. orang Lembang Bang Ye. Ya. Ya, saya ini mantan maling Bang Ye yo. Kalau saya ini Bang. maling motor ya. Kalau maling motor itu kalau nggak konangan saya ambil. Kalau konangan wongnya saya njuk kau lagi motornya itu. Nah itu baik jadi dengan ini Yesus ini. Coba di transkrip Bang. Nggak ngerti aku Bang. Apa dong? Bang Wajai. Artinya Oke lah, ada Bang. motor. Bang, aku izin dulu ya Bang. Kemana, Mungkin sampai Bang? jumpa Bentar, lagi. Bang. Selesaikan Turun dulu dia ini, ini. Bang. Enggak, karena udah jam 3 pula itu, nggak terasa besok kerja juga Bang. Iya. Oke lah Bang. Oke lah Sampai jumpa. Bang Inspirasi. Nanti gabung-gabung lagi Bang Inspirasi ya. Aku kira Bang Inspirasi mungkin udah penuh dengan apa. Terima kasih Bang Inspirasi ya udah mana dia? Bergabung juga Bang Inspirasi ya. Kekomalnya buat Tamsel. Ya begitulah ya teman-teman. Padahal aku ingin lanjut ke tentang nasib keledai ya. Nggak nyampe ya. Di sini pun dia udah macet loh. Dia udah macet di sini loh sebenarnya. Nggak ngerti dia. Pak Pendeta. Pak Pendeta, aku mau pulang ini Pak Pendeta. Gimana ini Pak Pendeta? Pulang ke rumah ya, nggak apa-apa lah. Bisa itulah kita. Besok kita lanjut aja gimana Pak Pendeta? Gimana? Besok kita lanjut aja gimana? Bisa. Esok aja lah nggak apa-apa. Pun aku mau ini nggak apa-apa. Bisa kita lanjut esok lah. Terima kasih ya semuanya teman-teman yang udah bergabung juga ke komannya Batam Saya. Mungkin nanti kita lanjut lagi lah ya. Esok pelayanan mungkin ada lagi yang bisa kita sampaikan. Terima kasih semuanya yang udah bergabung, yang udah mendukung di komannya Batam Ponsel dan Batam Sel yang barusan yang ke rumah Bapak tadi ya. Terima kasih semuanya. Semoga dimurahkan rezekinya, diberikan kesehatan yang baik gitu ya. Diberikan kesehatan, dipanjangkan umur dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan aku doakan semua sihat-sihat aja ya, bahagia di samping keluarga. Terima kasih semuanya. Maaf ada salah-salah kata dan sebagainya. Dan semoga kita bergabung lagi nanti ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.